Perkenalkan, nama saya Felanisa Brigita Retor, NIM 1974 201041, kelas A1 Hukum semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum hak cipta. Pada dasarnya, kekayaan intelektual atau intellectual property ini terbagi dalam dua hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Adapun hak kekayaan industri tersebut terbagi lagi menjadi beberapa hak, yang antara lain adalah hak paten atau paten sederhana, rahasia dagang merek, desain industri, perlindungan variasi tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal serta kompetisi terselubung. Pengadaan karya-karya tulis yang kebanyakan adalah buku-buku keagamaan tersebut tidak lagi dilakukan dengan cara ditulis oleh penulis yang kebanyakan adalah dari kalangan biarawan, namun dilakukan dengan cara pengadaan melalui mesin yang terbukti menjadi lebih mudah diperbanyak, lebih mudah diproduksi, dan tidak memakan banyak waktu, dan harganya pun jauh lebih murah dibandingkan diperbanyak secara manual. Pada akhirnya lahir Berne Copyright Convention for the Protection of Literary and Artistic Works pada tahun 1886, yaitu konvensi internasional tentang hak cipta yang pertama kali dan yang telah direvisi pada tahun 1928 di Roma, 1948 di Brussel, dan 1975 di Paris, yang mana inti dari perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Maraknya kejahatan pelanggaran hak cipta tersebut juga tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang murah. Maka mereka pasti akan mencari bajakan di pinggir-pinggir jalan maupun dalam mal-mal besar pembangunan Indonesia. Terima kasih. Mengenai produk-produk bajakan tersebut, tidak hanya harganya saja yang murah, akan tetapi akses mendapatkannya juga mudah. Hal ini ditandai dengan banyaknya penjualan yang menjual DVD, VCD, tape case, dan CD game, barang-barang bajakan yang otomatis mempunyai harga jual yang lebih murah, apalagi dibandingkan dengan produk asli. Konvensi ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta tersebut tidak didasarkan pada kewarganegaraan. Kesadaran mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan dalam bidang hak cipta ini bagi para penulis dan para penerbit baru mulai dirasakan oleh masyarakat Eropa pada pertengahan abad ke-19 hingga. Perkenalkan, nama saya Felanisa Brigita Retor, NIM 1974 201041, kelas A1 Hukum semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat gugatan yang telah saya buat. Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Pengertian formulasi gugat. Formulasi gugat ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktik peradilan. Yang pertama, pencantum tanggal gugatan. Boleh pada bagian depan halaman atau boleh pada bagian akhir di atas tanda tangan penggugat. Kedua, mencantumkan alamat ketua pengadilan sesuai ketentuan pada pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Surat gugatan dialamatkan kepada ketua pengadilan. Yang ketiga, pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak. Sistematika berikut ialah mencantumkan nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil surat gugatan. Sedapat mungkin mengenai penulisan nama selengkapnya termasuk gelar atau panggilan sehari-hari guna menghindari terjadinya error in persona. Yang keempat, penegasan para pihak dalam perkara. Formulasi penegasan pihak pada suatu perkara dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formil. Kelalaian atas penulisannya dapat dianggap obscurable.
Yang kelima, uraian posita atau dalil gugat. Posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi. Yang keenam, perumusan hal-hal yang bersifat asesofor. Dalil gugat ini dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah kegiatan dari pokok perkara atau materi perkara. Yang ketujuh, mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa. Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formil, memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 1 HIR atau pasal 145 ayat 1 RBG. Yang terakhir, petitum gugat. Petitum gugat disebut juga diktum gugat. Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama para pihak tergugat. Itulah penjelasan singkat saya mengenai surat gugatan yang telah saya buat dan tata cara yang pembuatan surat gugatan. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari tempat kuliah atau sedang memilih-milih tempat kuliah, saya sarankan kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia. Untuk infonya ada di bawah ini. Terima kasih. Itulah sebagian pembahasan saya mengenai hukum hak cipta. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari tempat kuliah atau sedang memilih-milih tempat untuk kuliah, saya sarankan untuk mendaftar di Universitas